Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran, mungkin hari ini kita merasakan, di hari Jumat ini kita merasakan sebuah ketidaknyamanan yang biasanya pergi ke masjid, kemudian tidak pergi ke masjid. Apalagi di hari Jumat ini kita tidak menunaikan ibadah Jumat seperti minggu-minggu sebelumnya. Kondisi yang sekarang membuat kita galau, membuat kita tidak nyaman, kayak ada sisi kegelapan dalam kehidupan kita. Nah, tentunya kita harus kembali lagi kepada Allah, kita kembali lagi kepada Al-Quran, karena Al-Quran ini merupakan cahaya untuk kita semuanya. Dan di hari Jumat ini, Rasulullah mensunnahkan kepada kita untuk membaca dan melakukan kajian kepada surat, yaitu surat Al-Kahfi. Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, itu akan mendapatkan cahaya sampai Jumat yang akan datang. Artinya, dengan kondisi kita yang sekarang, kita merasakan sebuah ketidaknyamanan, kegalauan, kepanikan, ini kan sisi gelap kita. Kalau kita kembali lagi kepada Al-Quran, kemudian Rasulullah tadi mengatakan, belajarlah kepada Al-Kahfi setiap hari Jumat, maka ini adalah sebuah titik terang untuk kita. Pastinya gitu, di dalam surat Al-Kahfi itu ada sesuatu yang sangat berharga yang akan menjadikan ini sebagai cahaya untuk diri kita sampai Jumat yang akan datang. Kira-kira apa? Dan kalau kita kaji kembali dari surat Al-Kahfi ini, di bagian kisah yang Allah kisahkan kepada kita tentang kisah Nabi Musa dan Khidir. Nabi Musa meminta kepada Khidir untuk bisa mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Khidir ini. Kemudian Khidir mengatakan, "Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Dia berkata, "Sungguh kamu tidak akan sanggup sabar bersamaku." Nah, ini yang dikatakan oleh sosok yang misterius, yaitu Khidir. Kemudian di bagian berikutnya, Nabi Musa mengatakan, "Insya Allah akan engkau dapati aku menjadi orang yang sabar." Di bagian berikutnya kembali, Khidir mengatakan, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkan kepadamu." Jadi Musa tidak boleh bertanya, tidak boleh komen. Dan ini adalah syarat yang diberikan Khidir. Dan akhirnya mereka berjalan, dan Khidir akan mengajarkan kepada Musa ini ilmu-ilmu yang sudah didapatkan oleh Khidir. Pada peristiwa pertama, Khidir melobangi perahu, Nabi Musa langsung komen dan mempertanyakan keputusan dari Khidir ini. Kemudian Khidir menegur, "Bukankah sudah kukatakan bahwa kamu nggak akan sanggup sabar?" Peristiwa kedua ada seorang yang akhirnya dibunuh oleh Khidir. Nabi Musa juga komen dan mempertanyakan apa yang sudah dilakukan oleh Khidir. Kemudian ditegur kembali. Kemudian peristiwa ketiga, mereka lewat di sebuah perkampungan, mereka minta untuk dijamu, tapi penduduknya sangat pelit sekali, tidak menjamu. Kemudian mereka berjalan, ada sebuah bangunan yang hampir roboh, kemudian Khidir membangun bangunan itu. Kemudian Nabi Musa berkomentar lagi, "Kita bisa minta upah." Memberhentikan perjalanan itu, ini adalah akhir perpisahanku denganmu, yang kamu tidak sabar. Kemudian baru dijelaskan hikmah-hikmah setiap peristiwa yang tadi. Dan rupanya setiap peristiwa itu ada hikmah yang baik di belakangnya. Namun, kita kembali lagi pada bagian awal. Kamu nggak akan sanggup sabar bersamaku. Gimana kamu akan sabar kalau kamu tidak memiliki pengalaman? Kemudian Nabi Musa komen, protes, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat, pada zaman kita sekarang, peristiwanya mungkin berbeda. Yang menarik adalah Al-Quran itu merupakan sumber inspirasi untuk kehidupan kita sekarang. Al-Quran itu kontekstual dengan problematika yang kita hadapi dalam kehidupan kita sekarang. Kita menghadapi sebuah problematika. Sekarang misalnya virus corona membuat kita tidak nyaman, kemudian kita sering kalian dalam grup WA, grup sosmed dan segala macam ya, kita berdiskusi ini, protes itu. Kalau kita renungkan kembali ayat ini di surat Al-Kahfi ini,
Seakan-akan Allah bercerita kepada kita, kita itu seperti sosok Musa. Komplain, mempertanyakan, itu adalah keseharian kita. Kalau kita rubah cara pandangnya setelah kita memahami ini, maka kita akan menemukan sebuah titik terang. Titik terangnya apa? Bahwa setiap peristiwa itu pasti ada hikmah yang baik, tidak ada takdir yang buruk. Yang ada adalah kita belum bisa memahami takdir itu dengan baik, sehingga kita mengatakan itu buruk. Setelah dijelaskan hikmahnya, itu baik. Sehingga biasanya kan kita fokus kepada problematika, kemudian kita akhirnya komplain, berdiskusi dan segala macamnya, dan tidak ada solusi dari permasalahan-permasalahan. Kalau kita melihat dari surat Al-Kahfi ini, kemudian kita mengambil inspirasinya, maka sesungguhnya kita harus merubah paradigma diri kita. Kita akan melihat pasti ini baik. Sehingga apa? Energi kita positif. Kemudian kita akan melihat dari sisi baiknya, oh kira-kira apa ya? Jadi energi kita langsung berubah. Nah, mudah-mudahan setelah kita mempelajari dari surat Al-Kahfi ini memberikan sebuah inspirasi kepada kita untuk kita berpikir bahwa ketentuan takdir tentang corona ini pasti baik. Cuman sekarang kita belum memahami apa baiknya. Karena kalau kita lihat kembali yang dinasihatkan oleh Khidir, kamu tidak akan sanggup sabar kalau kamu tidak memiliki pengalaman. Gimana kita akan memiliki pengalaman terhadap peristiwa-peristiwa ini? Peristiwa ini kan terjadi pada masa sekarang, masa yang akan datang. Mungkin ilmu sabar kita sudah peroleh, namun ketika kita menghadapi masalah, baru kita memiliki pengalaman. Mudah-mudahan problematika yang kita hadapi sekarang ini menjadikan kita menjadi pribadi yang memiliki pengalaman dan akhirnya kita mampu bersabar atas segala peristiwa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.